Awas ya, awas. Ini prinsip dasar nih. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hidup itu nggak dijamin rezeki. Kurang rezeki itu mustahil. Karena yang paling dasar yang dijaminkan oleh Allah cukup. Jika ada orang yang ya merasakan kurang, itu berarti orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu problemnya. Ya boleh jadi, maaf, bukan karena nggak cukupnya, karena dia mengejar satu beban yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau mengejar sesuatu di luar asas kecukupannya. Itu persoalannya. Ya kalau dia mau naik, nanti ada lagi tahapannya. Tapi Allah jamin sepanjang Anda gunakan pasti cukup. Kalau kamu ingin naik level dari ini, dari cukup naik level kedua, maka diberikan lagi secara indah oleh Al-Quran. Ini caranya. Kalau kamu ingin naik level, begini caranya. Sehingga tetap setiap level itu sesuai dengan kecukupan perjalanan hidupnya sampai ia pulang. Tapi kalau levelnya nggak dipelajari, maka jadi beban. Ini yang menyebabkan seseorang dari cukup jatuh ke bawah, turun, miskin. Dari miskin turun ke bawah lagi, fakir. Kalau dia nggak pernah belajar tangganya, maka selamanya dia tidak akan pernah naik. Dan saat akan naik pun karena tak pernah punya tangga, kemungkinan besar akan jatuh. Nah, jadi pembuktian dari awal persis seperti Sayyidah Maryam alaihissalam, itu diberikan dulu pendahuluan oleh Allah sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang tidak biasa. Sayyidah Maryam diberikan pengantar oleh Allah. Apa pengantarnya? Dari mulai beliau tumbuh, berkembang, dirawat oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi dengan beliau? Masya Allah, tiba-tiba setiap mau makan, makanan ada, kan? Setiap ada kebutuhan diantarkan semua oleh Nabi Zakaria. Baru dibuka pintunya mihrabnya, sudah ada semua yang dibutuhkan. Itu yang sering saya ulang-ulang kan di Quran surah ketiga, di ayat yang ke-37 itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, di ujung ayatnya, ya, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali diantarkan oleh pamannya Nabi Zakaria, ada semua rezekinya, ada semua rezekinya. Kan? Sampai membangun keyakinan, ada keyakinan di jiwa Maryam, ini Allah yang berikan. Yakin. Kalau sudah yakin dengan Allah, seyakin-yakinnya, tersambung dengan kuat, itulah nanti puncak keimanan yang paling dalam. Dengan semua itu muncul ketawakalan. Jadi udah nggak berpikir yang lain lagi, karena sudah merasa dibuktikan oleh Allah. Makanya ketika pamannya bertanya, ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat, langsung dibuktikan lewat lisannya, huwa min indillah, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah yakin semua dari Allah, sudah tawakal kepada Allah, makanya nggak aneh lagi ketika tiba-tiba beliau mengandung, ditiupkan rohnya oleh malaikat Jibril alaihissalam tanpa pernah disentuh laki-laki manapun, karena sudah dekat dengan Allah dan diberikan informasi. Di situ sudah nggak ragu lagi dengan semua anugerah yang Allah berikan. Bahkan dikuatkan lagi, bayinya baru lahir sudah bisa bicara. Ini Abdullah. Quran surah ke-19 ayat 31 itu, ya, diperintahkan untuk sholat, untuk mengabdi kepada Allah, berbakti kepada ibundanya dan seterusnya. Nah, ini namanya pengantar, muqaddimah, awal pemberian yang membuat kita yakin. Sama persis, ya, lahir dalam kandungan dijamin oleh Allah rezekinya lewat ASI-nya, makanan ibundanya, baru lahir orang sekitaran mengantarkan untuk menunjukkan. Makanya orang tua saat dianugerahi anak misalnya terlahir, datang orang tua orang lain, datang tetangga, datang kerabat, bahkan yang tidak dikenal, sesungguhnya itu adalah pertanda dari Allah untuk membangun keyakinan. Hei, kamu jangan khawatir ya, anak ini aku jamin rezekinya kata Allah. Sekarang aja yang nggak kamu kenal datang, kamu nggak usah khawatir, asal kamu berikhtiar dengan cara yang benar, Allah tunjukkan jalan untuk mendapatkan kecukupan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini yang pertama mesti kita bangun. Jadi jangan khawatir, jangan pernah membangun persepsi di benak kita bahwa ini bisa miskin, bisa fakir. Tidak. Batas paling rendahnya cukup. Kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup. Sedangkan orang yang selalu mencukupkan dirinya, maka pada hakikatnya dia adalah orang kaya yang sesungguhnya. Nah, ini poinnya.